Terlalu luar biasa untuk dipercaya, bukan? Ada sebuah negeri di mana Anda bisa menikmati hidup layaknya kaum aristokrat hanya dengan anggaran sekitar $10 per hari. Bayangkan makan siang berupa sepiring plov hangat yang melimpah dengan potongan daging empuk, roti segar yang baru keluar dari oven tanah liat tradisional, serta teh hijau kental dengan irisan lemon. Semuanya bahkan lebih murah daripada secangkir kopi di New York. Inilah Uzbekistan, salah satu negara dengan biaya hidup termurah di dunia, namun menyimpan kekayaan dan kejutan yang jauh melampaui ekspektasi. Di balik harga hidup yang rendah, Uzbekistan berdiri di atas fondasi sumber daya alam yang luar biasa. Emas, uranium, gas alam hingga ladang kapas yang membentang luas. Ekonominya syarat potensi, sementara jiwanya tetap mempertahankan pesona negeri yang seolah masih menunggu untuk sepenuhnya ditemukan. Dahulu, tanah ini adalah pusat jalur sutra, tempat para pedagang dari timur dan barat bertemu di antara aroma teh panas dan langkah kaki kuda. Wilayah ini pernah diidamkan oleh Alexander Agung, dihancurkan oleh Genghis Khan, dan kemudian diagungkan kembali oleh Timur Leng melalui kota-kota megah yang kini tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO. Uzbekistan adalah negara mayoritas Muslim, tetapi dengan karakter yang sangat berbeda dari gambaran umum. Praktek keagamaan dijalankan dengan damai dan toleran. Tidak ada aturan berpakaian yang ketat. Perempuan bebas menjalankan bisnis, dan masjid dapat berdampingan dengan bar, kafe modern, bahkan studio tato. Kita akan menyelami dunia senyum berlapis emas, pesta pernikahan penuh asap panggangan daging, malam-malam hidup di bar Tashkent, serta stasiun metro yang terasa seperti galeri seni bawah tanah. Dari desa-desa pedesaan yang akrab dengan kuda, pasar tradisional seperti Chorsu Bazar, langit gurun penuh bintang di Karakalpakstan, hingga harapan para pekerja migran, Uzbekistan adalah teka-teki besar yang masih menunggu untuk dipecahkan. Dan pada akhirnya, Anda akan sadar bahwa hidup seperti raja di sini benar-benar hanya membutuhkan $10 per hari. Uzbekistan juga memiliki keunikan geografis yang langka. Negara ini termasuk salah satu dari hanya 2 negara di dunia yang terkurung daratan ganda. Artinya, Uzbekistan tidak hanya tidak memiliki akses laut, tetapi seluruh negara tetangganya pun sama-sama terkurung daratan. Kekurangan ini justru membentuknya menjadi simpul pertemuan budaya dan wilayah yang sangat kaya sumber daya alam. Dengan luas sekitar 448.000 km persegi, hampir setara dengan California, Uzbekistan menampung sekitar 38 juta penduduk, menjadikannya negara terpadat di Asia Tengah. Sebagian besar penduduknya masih tinggal di wilayah pedesaan, tempat tradisi lama dan ritme hidup yang lebih santai tetap bertahan. Namun urbanisasi bergerak cepat, terutama di kota-kota besar seperti Tashkent yang dihuni sekitar 3 juta jiwa dan berperan sebagai pusat budaya utama negara. Lalu apa sebenarnya yang membuat Uzbekistan begitu berharga? Apakah sejarahnya yang mendalam atau arsitekturnya yang menakjubkan? Jawabannya terletak pada kekayaan alamnya yang luar biasa. Uzbekistan merupakan produsen emas terbesar keempat di dunia, dengan tambang-tambang raksasa yang menopang perekonomian nasional. Selain emas, negara ini juga menyimpan cadangan besar uranium, gas alam, minyak, dan batu bara, menjadikannya kekuatan tersembunyi di kawasan Asia Tengah. Bahkan di iklim kering sekalipun, sektor pertanian berkembang pesat. Uzbekistan adalah produsen kapas terbesar kelima di dunia. Emas putih ini dipanen dari ladang-ladang luas tanpa akhir dan menjadi salah satu komoditas ekspor utama negara. Sepanjang sejarah, hanya sedikit wilayah yang memiliki daya tarik sedemikian kuat hingga memikat tokoh-tokoh besar dunia. Alexander Agung tiba di wilayah ini pada abad ke-4 Masehi dan menyebutnya sebagai salah satu tempat terindah yang pernah ia lihat. Berabad-abad kemudian, Genghis Khan datang membawa kehancuran, meratakan kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara hingga menjadi puing. Namun pada abad ke-14, Timur Leng membangun kembali Samarkand dari awal, menjadikannya pusat ilmu pengetahuan, arsitektur, dan spiritualitas dunia Islam. Hingga kini, alun-alun bersejarah dan madrasah kuno masih berdiri kokoh, diakui UNESCO, dan menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Pada tahun 1924, Uzbekistan masuk ke dalam Uni Soviet. Bahasa Uzbek ditekan, budaya Islam dipinggirkan, dan masyarakat dipaksa berasimilasi dengan ideologi Soviet. Baru pada tahun 1991, setelah runtuhnya Uni Soviet, Uzbekistan kembali meraih kemerdekaannya. Sejak saat itu, bahasa Uzbek dihidupkan kembali.
Islam kembali hadir di ruang publik, dan negara ini perlahan membuka diri kepada dunia luar. Kini, Uzbekistan hidup dalam harmoni antara masa lalu dan masa kini. Setiap sudut menceritakan kisah, dari kubah biru ikonik Samarkand hingga tembok benteng kuno berusia lebih dari 2.500 tahun. Sekitar 90% penduduknya beragama Islam, namun praktik keagamaannya sangat khas Asia Tengah. Tidak ada larangan berpakaian, tidak ada aturan sosial yang kaku. Anda bisa melihat wanita mengenakan rok pendek di pusat kota, sementara Islam tetap hadir sebagai identitas budaya, bukan paksaan sosial. Teh sering menggantikan alkohol dalam perayaan, dan menyajikan teh kepada tamu adalah ritual sakral. Anda akan mendengar doa di madrasah tua, salam Islami yang hangat di pasar, dan dentuman musik EDM di klub-klub malam Tashkent. Bahasa Uzbek adalah bahasa resmi, tetapi bahasa Rusia masih banyak digunakan, terutama di kota besar. Menguasai bahasa Rusia di Tashkent akan sangat membantu untuk menyewa apartemen, mencari pekerjaan, dan membangun pertemanan. Ada pula fakta yang jarang diketahui. Karakalpakstan, sebuah republik otonom yang mencakup hampir 40% wilayah Uzbekistan, pernah memiliki hak untuk menggelar referendum kemerdekaan. Hak tersebut dicabut pada tahun 2022, memicu gelombang protes besar. Meski tetap menjadi bagian dari Uzbekistan, Karakalpakstan memiliki konstitusi, parlemen, kelompok etnis, dan bahasa sendiri. Uzbekistan adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana Anda bisa berjalan kaki dari masjid berkubah biru abad pertengahan menuju stasiun metro bergaya Soviet, dan semuanya terasa menyatu secara alami. Di Samarkand dan Bukhara, madrasah abad ke-14 masih berdiri anggun dengan mosaik rumit dan kubah simetris. Sementara di Tashkent, daya tarik utama justru berada di bawah tanah. Metro Tashkent yang dibuka pada tahun 1977 adalah sistem kereta bawah tanah pertama di Asia Tengah dan terasa seperti museum seni. Lampu gantung kristal, dinding marmer, motif kosmik dan stasiun yang dinamai tokoh ilmuwan serta sastrawan menciptakan nuansa Soviet yang megah dan nostalgik. Selain metro, kereta api menjadi sarana utama perjalanan antar kota. Para petugasnya mengenakan seragam bergaya militer, dan kedisiplinan mereka menciptakan pengalaman yang unik. Lalu ada satu fenomena yang selalu mengejutkan pendatang baru. Hampir semua mobil di Uzbekistan adalah Chevrolet. Dari mobil polisi hingga taksi dan kendaraan di desa terpencil, merek ini mendominasi jalanan. Hal ini bermula dari kerjasama pemerintah dengan General Motors pada tahun 2008 untuk produksi mobil lokal. Mobil buatan dalam negeri dijual dengan harga terjangkau, sekitar 7.000 hingga 14.000 dolar, sementara mobil impor dikenai pajak tinggi. Akibatnya, 94% kendaraan di Uzbekistan adalah Chevrolet. Merek seperti BMW atau Toyota dianggap simbol kemewahan. Meski pendapatan rata-rata hanya sekitar 2.500 dolar per tahun, sebagian besar warga Uzbekistan tetap memiliki mobil sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, luangkan sekitar 5 detik untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini jika Anda merasa video ini memberi manfaat. Dukungan kecil itu sangat berarti dan membantu kami terus menghadirkan konten yang bernilai. Terima kasih. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan ini. Bagaimanapun juga, inilah negeri di mana hidup bak bangsawan bisa dinikmati hanya dengan 10 dolar per hari. Uzbekistan dikenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup paling rendah di dunia. Dengan hanya sekitar 10 dolar AS atau kurang lebih 122.500 som Uzbekistan, Anda sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup selama 1 hari penuh dengan nyaman. Sepotong roti tandor tradisional yang baru dipanggang dan aromanya menggoda bahkan dibanderol kurang dari 1 dolar. Satu porsi shashlik berkualitas dari pasar lokal biasanya hanya sekitar 3 dolar. Teh hitam atau teh hijau hampir selalu disajikan gratis, dan banyak pedagang bahkan dengan senang hati mempersilahkan Anda mencicipinya terlebih dahulu sebelum membeli. Inilah gambaran nyata keramahan khas masyarakat Uzbekistan. Jika Anda berniat tinggal lebih lama, biaya tempat tinggal pun relatif terjangkau. Apartemen 1 kamar tidur yang sudah berperabot lengkap di pusat kota Tashkent umumnya disewakan dengan harga sekitar 250 hingga 400 dolar per bulan. Di kawasan pinggiran kota, harga sewanya bisa turun drastis, bahkan hanya berkisar antara 100 hingga 150 dolar per bulan. Untuk kebutuhan utilitas, listrik, air, gas, dan internet, total pengeluaran bulanan biasanya sekitar 40 dolar. Namun di balik semua itu, ada sisi lain yang perlu dipahami. Pendapatan masyarakat lokal tergolong rendah. Rata-rata gaji bulanan berkisar antara 350 hingga 500 dolar.
Dengan kondisi ini, warga setempat harus benar-benar cermat dalam mengatur anggaran dan pengeluaran sehari-hari. Banyak orang membayangkan Uzbekistan sebagai negara Muslim yang konservatif, di mana perempuan hidup di bawah aturan sosial yang ketat. Kenyataannya justru jauh berbeda. Di Tashkent, pemandangan perempuan berjalan percaya diri dengan rok pendek atau crop top di tengah terik suhu 40 derajat Celcius adalah hal yang biasa. Tidak jarang pula melihat perempuan memimpin usaha dan mengelola tim yang sebagian besar berisi pria. Perempuan Uzbekistan aktif di berbagai sektor, mulai dari media, pendidikan, hingga politik, dan memainkan peran penting dalam kehidupan publik modern. Secara statistik, sekitar 17,5% politisi di Uzbekistan adalah perempuan, angka yang tergolong tinggi di antara negara-negara bekas Uni Soviet, bahkan melampaui Rusia. Persentase ini terus meningkat, terutama di kota-kota besar, seiring generasi muda yang semakin terbuka terhadap kesetaraan gender. Meski demikian, nilai kesopanan tradisional tetap dijunjung tinggi. Pria Uzbekistan masih mempraktikkan etiket klasik, menawarkan tempat duduk, membukakan pintu, atau membantu membawa barang. Bukan sebagai bentuk superioritas, melainkan sebagai wujud penghormatan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Inilah negeri di mana Anda bebas berpakaian modern, namun tetap bisa menyaksikan menantu perempuan duduk santai menyeruput teh hijau bersama ibu mertuanya setiap sore. Uzbekistan memang penuh keunikan. Bayangkan Anda duduk di sebuah kedai teh tradisional, menikmati secangkir teh hijau kental di bawah terik suhu 40 derajat Celcius, sementara di luar sana mobil-mobil Chevrolet modern melintas cepat di sepanjang tembok kota abad ke-14 yang berlapis mozaik biru. Budaya minum teh adalah simbol paling nyata dari kehidupan masyarakat Uzbekistan. Rata-rata orang Uzbekistan bisa menghabiskan 5 hingga 7 cangkir teh setiap hari, pagi, siang, atau malam. Teh bukan sekedar minuman, melainkan ritual sosial. Setiap pertemuan hampir selalu diawali dengan secangkir teh. Bahkan cara menuangkannya memiliki makna tersendiri. Jika cangkir diisi penuh, itu bisa menjadi isyarat halus bahwa kunjungan telah selesai. Jika hanya diisi sedikit, artinya Anda dipersilahkan tinggal lebih lama, masih banyak cerita yang ingin dibagikan. Tak lengkap membicarakan budaya Uzbekistan tanpa menyebut hammam, pemandian tradisional yang telah ada selama ratusan tahun. Hammam bukan sekedar tempat mandi ala spa barat. Ini adalah ruang untuk membersihkan diri, beristirahat, bersosialisasi, bahkan terkadang menjadi tempat orang tua mencarikan jodoh bagi putra mereka. Beberapa hammam di Bukhara dan Samarkand telah beroperasi lebih dari 6 abad, dengan langit-langit berkubah, uap hangat dari mata air bawah tanah, dan aroma lembut rempah-rempah yang menenangkan. Hal lain yang sering membuat wisatawan terkesima adalah senyum emas yang ikonik. Di banyak daerah pedesaan, perempuan masih mengenakan gigi emas sebagai simbol kecantikan sekaligus cara menyimpan kekayaan. Dalam budaya Uzbekistan, gigi emas melambangkan kemakmuran, layaknya jam Rolex atau tas Chanel di dunia barat. Klinik gigi di sini bahkan menawarkan berbagai desain gigi emas estetis, mulai dari ukiran artistik hingga kawat gigi berlapis emas yang terkesan aristokrat. Uzbekistan juga masyhur dengan tradisi pembuatan karpet tenun tangan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Karpet-karpet ini dibuat dengan ketelitian luar biasa dan diekspor ke berbagai penjuru dunia. Khiva, khususnya, dikenal sebagai pusat para pengrajin karpet ulung yang mewariskan keahlian mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keindahan karpet Uzbekistan berpadu sempurna dengan pesona abadi Khiva itu sendiri, sebuah kota yang hampir sepenuhnya terjaga sejak abad ke-6. Di sini, bangunan modern hampir tak terlihat. Tembok kota, kubah, madrasah, dan pasar kuno semuanya menyimpan jejak sejarah yang kuat. Lebih dari sekedar indah, Khiva dulunya merupakan pusat strategis yang diperebutkan banyak kekaisaran, menjadikannya simbol budaya dan sejarah yang layak dikunjungi setidaknya sekali seumur hidup. Di Uzbekistan, pernikahan bukan hanya sebuah acara, melainkan pesta akbar seluruh komunitas. Persiapan dimulai bahkan sebelum matahari terbit. Hidangan utama yang wajib ada adalah plov, nasi khas yang dimasak dengan daging, wortel, bawang putih, dan minyak yang kaya rasa. Plov ini tidak dimasak dalam panci kecil, melainkan dalam kuali besi raksasa sebesar kolam kecil. Diaduk dengan dayung besar untuk memberi makan ratusan, bahkan ribuan tamu. Pernikahan menjadi perayaan kolektif, milik seluruh lingkungan. Ada pula darbos, seni berjalan di atas tali yang telah ada sejak ratusan tahun lalu.
Seorang pria dengan tunik bersulam tangan meniti tali setinggi 20 meter di udara, diiringi tabuhan jendrang dan sorak penonton yang menahan nafas. Tanpa sabuk pengaman, tanpa jaring pelindung. Para seniman darbos biasanya berasal dari garis keluarga panjang, mewariskan keahlian ini seperti pusaka berharga. Chorsu Bazar, pasar tradisional terbesar di ibu kota, bukan sekedar tempat berbelanja. Disinilah denyut kehidupan Uzbekistan terasa paling nyata. Begitu memasuki kubah biru raksasa pasar ini, Anda akan disambut aroma rempah-rempah, warna-warni kain dan hiruk-pikuk tawar-menawar. Dari buah kering, kacang, madu dan roti tandor hangat hingga shell bordir tangan, karpet tenun rumit dan keramik bermotif Asia Tengah, semuanya ada di sini. Area jajanan kaki lima selalu ramai dengan plov, samsa dan shashlik yang mengepul panas. Aromanya saja cukup membuat siapapun lapar. Saat matahari terbenam, kota berubah wajah. Tashkent di malam hari terasa hidup dan berkilau. Bar rooftop dengan pemandangan menara TV yang bercahaya biasanya sudah dipenuhi pengunjung sejak pukul 9 malam. Pub bergaya Eropa Timur yang menyajikan bir lokal dan musik akustik menjadi titik temu favorit bagi warga lokal dan para ekspatriat, menutup hari di kota yang tak pernah berhenti mengejutkan. Saat makan malam di sebuah restoran di Uzbekistan, Anda mungkin secara tak terduga disuguhi pertunjukan tari tradisional langsung di alun-alun kota. Para penari Asia Tengah bergerak dengan anggun, lentur, dan penuh ekspresi. Dibandingkan tarian bergaya Eropa, seni tari Asia Tengah terasa lebih emosional, artistik, dan memikat secara visual. Dan inilah fakta yang sering mengejutkan banyak orang. Alkohol tidak dilarang di Uzbekistan. Ketika malam tiba, Anda bebas menikmati vodka, whisky, atau minuman favorit Anda di bar modern maupun di teras tradisional. Bagi pencinta pesta, klub-klub di Tashkent dan Samarkand menyala dengan lampu warna-warni dan dentuman musik yang energik, menciptakan atmosfer malam yang hidup dan menyenangkan. Lewat tengah malam, kedai teh dan tempat hiburan di sekitar pasar Chorsu kembali ramai. Aroma kebab segar dan teh hijau panas memenuhi udara, memadukan ketenangan dan hiruk-pikuk yang khas Uzbekistan. Anda bisa duduk di sana hingga fajar, mendengarkan cerita penduduk lokal, menyerupu teh panas di bawah langit malam, dan perlahan memahami mengapa malam hari memiliki tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat setempat. Di Tashkent, hari Anda bisa dimulai dengan menawar kismis di pasar pagi dan diakhiri dengan menari di bawah lampu LED bersama orang-orang yang baru Anda kenal. Pastikan pengalaman-pengalaman ini masuk dalam daftar perjalanan Anda. Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan wisatawan adalah, apakah Uzbekistan aman? Jawabannya, sangat aman. Tingkat kriminalitas di sini tergolong rendah. Anda dapat berjalan sendirian pada pukul 2 pagi di Tashkent tanpa rasa takut akan perampokan. Warganya ramah, sopan dan senang membantu. Bahkan tak jarang mengundang orang asing ke rumah mereka untuk minum teh. Meski begitu, kewaspadaan tetap diperlukan. Pencopetan kecil dan penipuan ringan bisa terjadi di mana saja, terutama bagi wisatawan yang belum terbiasa dengan nilai tukar mata uang. Selalu tanyakan harga di awal dan bawalah uang pecahan kecil. Beberapa penjual mungkin lupa memberi kembalian jika Anda lengah. Jika Anda menggunakan taksi tanpa argo, sebaiknya sepakati tarif sebelum naik agar terhindar dari kejutan yang tidak diinginkan. Akan lebih aman jika Anda bepergian bersama pemandu lokal atau seseorang yang memahami budaya setempat. Dengan begitu, resiko ditagih berlebihan atau dimanfaatkan akan jauh berkurang. Namun bahkan bagi pelancong solo, masyarakat Uzbekistan umumnya bersikap hangat dan bersahabat. Tanpa memandang asal negara atau latar belakang Anda, mereka cenderung menerima Anda dengan tangan terbuka dan membuat Anda merasa diterima. Jika Anda diundang ke rumah seseorang, terutama apartemen, melepas sepatu di depan pintu adalah kebiasaan yang perlu dihormati. Uzbekistan kini tengah berkembang sebagai destinasi wisata dengan potensi besar. Infrastruktur pariwisata terus meningkat, jaringan kereta cepat diperluas, hotel-hotel butik bermunculan, dan kebijakan visa semakin dipermudah. Perlahan tapi pasti, negara ini menjelma menjadi pusat pariwisata utama di Asia Tengah. Namun, iklimnya bisa sangat ekstrim. Musim panas, terutama di kota-kota seperti Tashkent, Bukhara, dan Samarkand, dapat terasa sangat panas dan kering, dengan suhu yang kadang menembus 50 derajat Celcius. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah antara Agustus hingga November, ketika cuaca masih cerah dan pasar dipenuhi buah-buahan serta kacang segar dengan harga yang sangat terjangkau. Di balik iklimnya yang keras, hal yang benar-benar membuat Uzbekistan istimewa adalah warisan budaya jalur sutra yang luar biasa. Jejak sejarah ini menarik jutaan wisatawan setiap tahun, khususnya para pecinta arsitektur, fotografi, dan sejarah. Namun perubahan iklim juga meninggalkan luka mendalam. Paling nyata terlihat di Laut Aral.
Dahulu merupakan danau terbesar keempat di dunia, kini wilayah itu berubah menjadi hamparan gurun garam. Budaya pesisir pun lenyap. Para nelayan beralih ke pertanian kapas atau meninggalkan kampung halaman mereka. Sejak pecahnya perang di Ukraina, ratusan ribu warga Rusia bermigrasi ke Uzbekistan demi mencari keamanan. Akibatnya, Tashkent menjadi semakin pedat, dan salah satu dampak terbesarnya adalah lonjakan harga sewa. Dengan penghasilan yang terbatas, banyak warga lokal tak lagi mampu menyewa tempat tinggal sendiri. Mereka terpaksa kembali tinggal bersama orang tua atau berbagi apartemen dengan orang lain. Beberapa kawasan permukiman menjadi semakin sesak dan tekanan hidup meningkat seiring harga properti yang melonjak jauh melampaui kenaikan upah. Di pasar dan stasiun kereta, Anda mungkin menyaksikan pemandangan yang menyayat hati. Anak-anak yang mengemis, berjalan berkelompok sambil menawarkan permen gama atau kain lap, atau sekedar menghulurkan tangan. Banyaknya berasal dari keluarga miskin di pedesaan atau komunitas minoritas tanpa dokumen. Pemandangan ini sudah menjadi hal biasa bagi warga setempat. Di sisi lain, jutaan warga Uzbekistan hidup dan bekerja di luar negeri, mencari penghasilan yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa mereka peroleh di tanah air. Inilah Uzbekistan, negeri yang syarat dengan kontras namun jujur pada kenyataannya. Tempat di mana Anda bisa hidup sederhana, makan dengan nikmat dan merasa aman, sekaligus tempat di mana tekanan ekonomi mendorong banyak orang untuk mencari masa depan di tempat lain.